Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat bagaimana sikap umat Katolik terhadap pesta-pesta yang dirayakan sebelum Natal, yang oleh mereka di luar sana menyebutnya sebagai perayaan Natal. Bagaimana sikap kita sebagai umat beriman Katolik menyikapi hal ini? Para sahabatku terkasih, Gereja Katolik sebelum merayakan Natal melakukan sebuah persiapan penting. Jadi sebelum merayakan Natal, termasuk juga misalnya nanti kita lihat sebelum menyambut Paskah, ada masa persiapan yang dilakukan di sana. Dan sebelum menyambut Natal itu, masa persiapan itu disebut dengan masa Advent. Advent artinya penantian. Dan ini sudah saya bahas juga dalam sesi sebelumnya. Advent itu dilaksanakan selama 4 minggu berturut-turut. Inilah karena sebuah keseriusan mempersiapkan perayaan penting. Maka di sini ada waktu yang tetap yang sudah ditentukan oleh Gereja Katolik. Dan semuanya memiliki makna tersendiri. Maka dalam konten sebelumnya saya pernah katakan, apa-apa saja yang dirayakan dan dihidupi oleh Gereja Katolik itu bukan tanpa dasar dan bukan tanpa makna. Asal merayakan begitu saja, itu tidak ada di dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik selalu memiliki dasar, demikian juga makna dari perayaan atau sesuatu yang dirayakannya. Nah, setelah melalui proses ini, barulah merayakannya di tanggal 25 Desember sebagai hari raya Natal. Atau sekurang-kurangnya tanggal 24 Desember malam. Itulah yang kita kenal dengan istilah lain, perayaan malam Natal. Jadi proses ini sangat menentukan. Bukan tiba-tiba saja merayakan Natal, tetapi butuh proses. Dan proses ini tentu punya dasar, punya kandungan makna di dalamnya. Nah, pertanyaan kita, mengapa demikian? Jawabannya adalah karena Gereja Katolik berpegang teguh pada tradisi suci. Gereja Katolik berpegang teguh pada tradisi suci yang merupakan salah satu sumber ajaran iman Gereja Katolik. Jadi Gereja Katolik itu punya 3 sumber ajaran iman. Pertama tradisi suci, yang kedua kitab suci, dan yang ketiga magisterium gereja. Jadi perayaan Natal ini berhubungan dengan tradisi suci yang ada di dalam Gereja Katolik. Makanya dunia pun tahu bahwa hari raya Natal itu dilaksanakan atau dirayakan pada tanggal 25 Desember dan bukan tanggal suka-suka. Jadi dunia itu tahu bahwa tanggal 25 Desember itu orang-orang Kristen itu merayakan hari kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Jadi bukan tanggal suka-suka yang dikenal dunia, tapi dunia mengenal tanggal 25 Desember. Demikian juga para sahabatku terkasih, kita lihat dalam agama-agama lain juga, mereka di sana juga sudah punya sebuah ketetapan untuk perayaan keagamaan mereka. Jadi di sana itu tidak dengan serta-merta dirayakan perayaan itu. Bisa kita lihat dengan jelas di dalam masing-masing agama yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian juga misalnya kita sebagai warga negara Indonesia, kita itu merayakan hari atau hari ulang tahun kemerdekaan kita itu pada tanggal 17 Agustus. Jadi dunia juga sudah tahu bahwa tanggal 17 Agustus itu bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi dunia tahu dan kita semua juga tahu. Dan ini kita sendiri tidak serta-merta, tidak dari tanggal 1 Agustus kita sudah merayakan hari kemerdekaan. Ini jelas. Demikian juga dalam hari-hari besar keagamaan dari agama-agama yang lain. Para sahabatku terkasih, walaupun
Dari luar Katolik sering muncul pertanyaan, mengapa orang Katolik merayakan Natal tanggal 25 Desember? Apa dasarnya? Ini selalu pertanyaan yang muncul dari luar gereja Katolik. Maka di sini saya kembali memberikan sebuah pertanyaan. Loh, Anda yang mengikuti tradisi suci dalam gereja Katolik, kok malah Anda balik bertanya kepada gereja Katolik? Anda kan mengikuti tradisi suci dalam gereja Katolik. Seharusnya Anda tidak bertanya tentang ini. Dan di sini seharusnya gereja Katolik yang bertanya, mengapa Anda mengikuti tradisi suci? Sementara Anda sendiri atau kalian sendiri menolak tradisi suci. Seharusnya gereja Katolik yang balik bertanya dan bukan Anda yang bertanya. Kemudian, mengapa dengan serta-merta Natal itu dirayakan dan akhirnya bertentangan dengan tradisi suci? Ini seharusnya pertanyaan datang dari gereja Katolik terhadap mereka-mereka yang merayakan Natal di luar dari ketetapan ini. Dunia juga sudah tahu kok tanggal 25 Desember itu adalah perayaan Natal. Jadi di sana Natal bukan dengan serta-merta tanggal berapapun boleh kita merayakan Natal, itu tidak demikian. Dan gereja Katolik di sini berpegang teguh pada tradisi suci gereja. Para sahabatku terkasih, kita lihat di sini ada dua masa Advent, atau masa Advent itu dibagi dalam dua tahapan atau dua kategori. Umat atau gereja Katolik tidak serta-merta merayakan Natal alias sembarangan merayakan Natal di tanggal berapapun boleh. Itu tidak ada dalam kamus gereja Katolik. Mengapa? Kembali lagi kepada pernyataan saya di atas, bahwa gereja Katolik berpegang teguh pada tradisi suci yang kalau merayakan Natal perlu ada persiapan yang disebut dengan masa Advent. Ini sudah saya singgung di atas tadi. Dan persiapan ini mempunyai dua periode, yaitu periode jangka panjang dan periode jangka pendek. Persiapan jangka panjang diarahkan pada kedatangan Kristus yang kedua sebagai hakim akhir zaman. Sedangkan persiapan jangka pendek diarahkan pada perayaan pesta kelahiran Yesus di Bethlehem yang kita rayakan pada tanggal 25 Desember. Dari catatan historis abad keempat, sudah dibedakan adanya dua makna Advent seperti ini. Dua makna inilah yang dipertahankan oleh Konsili Vatikan II dalam pembaharuan liturgi gereja Katolik. Kita lihat periode yang pertama. Periode pertama dimulai dari minggu Advent pertama sampai dengan tanggal 16 Desember. Ini diarahkan kepada penantian eskatologis. Eskatologis itu artinya masa yang akan datang, yaitu kedatangan Yesus Kristus yang kedua sebagai hakim akhir zaman. Bacaan-bacaan liturgi selama periode pertama ini merenungkan tema jangka panjang ini. Dengan demikian, masa penantian Advent mengajak seluruh umat untuk memandang ke depan, yaitu saat akhir dari seluruh alam semesta atau saat akhir dari hidup setiap orang. Jadi, periode pertama Advent ini memberikan perspektif yang lebih mendalam untuk masa Advent periode yang kedua. Sekarang kita lihat periode yang kedua, periode Advent yang kedua. Periode kedua dimulai dari tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 24 Desember sebagai persiapan jangka pendek. Baik dalam perayaan Ekaristi maupun dalam ibadat harian, semua rumusan doa, bacaan, permohonan-permohonan diarahkan secara lebih jelas kepada persiapan merayakan kembali
kelahiran Sang Sabda sebagai bayi Yesus di Betlehem. Dan saat-saat bersejarah dari kelahiran bayi sederhana yang kemudian ternyata mengubah nasib seluruh umat manusia dirayakan kembali. Dua makna Advent inilah yang menunjukkan bahwa masa Advent merangkum keseluruhan kekayaan eskatologis, misteri kedatangan Tuhan dalam sejarah sampai pada pemenuhannya. Persiapan jangka panjang menampilkan dimensi eskatologis dan persiapan jangka pendek menunjukkan dimensi historis sakramental. Dan keduanya sangat erat terkait dan dihayati dalam hidup setiap murid Tuhan teristimewa dalam gereja Katolik. Para sahabatku terkasih, berdasarkan uraian tentang masa Advent yang sangat penting dan luar biasa ini, maka kita sampai pada pertanyaan, bagaimana sikap orang-orang Katolik terhadap pesta-pesta yang dibuat sebelum Natal, yang disebut oleh orang-orang di luar sebagai Natal itu? Inilah pertanyaan yang kita perlu jawab. Pertama, kita sebagai orang Katolik tidak boleh ikut, apalagi mengambil peran sebagai panitia, karena kita mempunyai teologi tersendiri tentang hakikat perayaan Natal. Jadi dalam gereja Katolik terjelas di sana teologi tentang perayaan Natal itu. Hakikat perayaan Natal itu jelas di sana. Maka di sini kita tidak perlu ikut-ikutan untuk merayakan Natal itu yang disebut oleh orang-orang di luar sana. Karena Natal bagi gereja Katolik itu tanggal 25 Desember atau sekurang-kurangnya tanggal 24 Desember malam. Itulah malam Natal dan bukan tanggal suka-suka. Yang kedua, jika kita berada dalam sebuah kelompok yang di dalamnya terdiri dari berbagai-bagai gereja yang mau merayakan pesta itu, maka kita perlu memberikan pemahaman kepada mereka bahwa dalam gereja Katolik itu jelas Natal baru boleh dirayakan tanggal 25 Desember atau sekurang-kurangnya tanggal 24 Desember malam. Dan gereja Katolik dasarnya adalah tradisi suci gereja. Yang ketiga, toleransi bukan berarti ikut merayakannya hingga menjadi toleransi yang kebablasan. Tetapi kita cukup menghargai. Sekali lagi, karena kita memiliki teologi yang berbeda. Demikianlah para sahabatku terkasih, jawaban atas pertanyaan ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan semakin meneguhkan iman kepercayaan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.